Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my class. Okay, today we are going to learn about English material, about text report. Okay, factual report text. Okay, the first one is definition. The second is social function. The third is generic structure, and the fourth is language feature. Oke, yang pertama kita akan explain about definition. A text that describe based on facts and scientifically or explain and describe some actual information about the object being discussed. Jadi teks factual report adalah teks yang mendeskripsikan sesuatu berdasarkan fakta secara ilmiah atau juga menjelaskan dan menguraikan beberapa informasi aktual mengenai objek yang dibahas. Nah, untuk teks report, objek di sini itu bisa berupa tanaman, tumbuhan, hewan, benda, dan fenomena alam. Okay, the next one is the purpose of the factual report text. To give a general information report on an object to the reader. Jadi untuk memberikan informasi secara umum mengenai sesuatu benda atau sesuatu hal mengenai pembaca. Informasinya itu diberikan secara general ya kepada pembacanya ya. Oke, social function to describe the way things are. Jadi untuk mendeskripsikan sesuatu itu apa adanya. Jadi berdasarkan fakta ilmiah. Oke, the structure of the text. The first one is general classification, and the second is description. Jadi jenis strukturnya ada dua ya, general classification dan deskripsi. Okay, general classification. This part give brief information about the focus of the report text. It may give a definition about the subject and place in the first paragraph. Nah, biasanya general classification itu terletak di paragraf pertama. Isinya apa? Mengenai informasi mengenai objek yang dideskripsikan. Okay, the second is description. This part give a fact about the focus of the report text. It has function to describe features of the subject. Jadi pada bagian deskripsi ini itu biasanya menyajikan sebuah fakta mengenai sebuah fokus atau report sesuatu hal. Nah, ini biasanya memiliki fungsi untuk mendeskripsikan karakteristik atau ciri-ciri pada objek yang akan dibahas. Oke, the language features. Untuk tata bahasanya sama untuk text report atau materi yang sebelumnya ya. Use linking verb, descriptive language, use noun and noun phrases, and then use simple present tense, use action verb. Oke, type of report text. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi dalam text report itu apa sih yang perlu kita deskripsikan secara umum? Biasanya itu tentang hewan, animal, tentang tumbuhan, plant, tentang gejala alam atau fenomena alam. Yang terakhir itu tentang teknologi. Pada materi ini kita fokus kepada teknologi. Oke, kita sudah pernah belajar linking verb ya. Mari kita bahas lagi. Linking verb does not take a direct object. Biasanya itu tidak diikuti oleh objek secara langsung. Describe the subject using an adjective or noun. Jadi menjelaskan subjek menggunakan adjektif, kata sifat atau kata benda. Kita lihat di sini contoh linking verb. Ada kata ini ya, banyak contohnya. Kalian bisa menggunakan salah satu dari linking verb ini untuk menyusun kalimat.
Oke, di sini contoh dari linking verb. Laptop was very useful. Kita lihat di sini ya. Laptop was very useful. And the next, the doctor appears calm. Jadi dokternya itu penampilannya kalem. He seems upset. Nah, dia itu kelihatan nampak sedih. Nah, the cake tastes delicious. Nah, cake-nya itu rasanya enak sekali. Oke, that sounds like a good idea. Wah, itu ide yang bagus. Oke, descriptive language. Apa sih yang dimaksud dengan descriptive language? Nah, biasanya ketika kita membuat text report atau penulis membuat text report, kita menggunakan berbagai macam kata seperti kata sifat, kata keterangan, bisa menggunakan noun, bisa menggunakan gerunds. Jadi ini menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu hal dengan memilih kata yang itu bisa menghibur atau mempengaruhi atau menginformasikan dan mengedukasi kepada pembaca. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya untuk adjective. Kita lihat di sini smart girl, beautiful girl, strong man. Kita lihat di sini ya. Adjektifnya mana? Smart. Dia menjelaskan girl. Beautiful girl, strong man. Biasanya adjektif itu letaknya mendahului kata bendanya. Oke, adverb. Kita lihat di sini. Speak quickly, seriously, normally, kindly. Nah, adverb itu biasanya simpelnya itu adalah kata sifat yang mendapat imbuhan ly di belakangnya. Speak quickly, jadi dia berbicara dengan cepat. Seriously, dengan serius. Normally dengan normal, kindly dengan baik hati. Nah, selanjutnya gerunds. Apa itu gerunds? Gerund adalah verb plus ing atau kata kerja verb yang mendapat tambahan ing yang memiliki fungsi sebagai noun. Kita lihat di sini, baking. Nah, kata verb pertamanya adalah bake, mendapat imbuhan ing, jadi baking. Nah, diving, swimming, painting, and so on. Oke, di sini kita bedakan ya untuk report text dan descriptive text. Untuk report itu mendeskripsikan sesuatu secara general, jadi secara umum, gambarannya secara umum. Nah, biasanya itu berdasarkan fakta atau objektif. Untuk descriptive text itu mendeskripsikan sesuatu secara spesifik. Nah, jadi lebih detail ya. Kalau untuk report itu secara umum, untuk descriptive text itu lebih detail. Oke, selanjutnya opinion or subjective. Nah, biasanya teks deskriptif itu berdasarkan opini penulisnya ya, yang dimaksud di sini. Okay, this is the example of factual report about technology. Di sini ada teks with the title laptop. Nah, kalian bisa baca ya di sini. Kita lihat di sini untuk paragraf pertama tadi masuknya kepada general classification. Untuk paragraf selanjutnya dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga itu adalah description. Ya, bisa dipahami ya. Kalian bisa baca teks ini di rumah dan cari arti dari teks tersebut. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.